وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hal yasihhu nasabul maulud ila ummi? Apakah sah penisbatan anak kepada ibunya? Ya. Apakah sah penisbatan anak kepada ibunya? Fayuqalu fulan bin fulanah, dikatakan fulan bin fulanah, jadi ibunya ini. Al-aslu annal mauluda yunsabu ila abi. Pada asalnya anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, la ila ummi, bukan kepada ibunya. Ya. Bukan kepada ibunya. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kalau seandainya ibunya atau kalau seandainya ayahnya, ya, ayahnya Muhammad, anaknya nama Zaid, ya Zaid bin Muhammad, bukan bin ibunya. Bahkan marganya juga harus mengikuti ibunya, ayahnya. Misalnya nih, ayahnya Nasution, anaknya ya otomatis Nasution juga. Ya. Misalnya nama ayahnya Muhammad Nasution, dia punya anak Zainab, Zainab Nasution. Begitu. Nih, Muhammad Nasution. Ya. Punya istri bernama Zainab. Zainab apa ya kita katakan? Zainab Sinaga misalnya. Ya. Maka anak perkawinan dari Muhammad Nasution dengan Zainab Sinaga ini punya anak punya anak namanya Hafsah misalnya. Maka Hafsah Nasution. Punya anak namanya misalnya Fatimah, Fatimah Nasution. Punya nama anaknya namanya Ali, Ali Nasution. Bukan ke nisbatnya kepada ibunya. Demikian. Dan ini ketetapan syar'i. Ya, ini ketetapan syar'i, bukan kepada ibu. Ya, bukan kepada ibu. Walaupun ada suku itu menisbatkan diri anak itu kepada si keluarga ibu, ini enggak dibenarkan, ikhwah. Ya, ini enggak sah penisbatan ini. Penisbatan dalam Islam itu kembali kepada ayah, bukan kepada ibu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau dia misalnya ayahnya Mono Arfa, karena dia dari Sulawesi, ya dia juga harus Mono Arfa. Demikian. Kalau ayahnya, ya, kalau ayahnya, misalnya kalau ada di tempat kita ini ada ibunya Bahajat misalnya, ayahnya Bamu Alim misalnya, ya dia anaknya ya Bamu Alim bukan Bahjat, bukan Bahajat. Nah demikian. Jadi intinya nisbat itu semuanya kembali kepada ayah, bukan kepada si ibu.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi demikian juga suku misalnya. Ayahnya orang Arab, ibunya orang Minang. Anaknya orang apa? Orang dikatakan orang Arab, bukan dia kembali ke ibunya orang Minang. Demikian. Ayahnya orang Aceh, ibunya orang Jawa. Jadi si anak ini suku apa? Ya, dia ikut kepada ayahnya. Demikian suku Aceh. Demikian. Jadi penisbatan itu larinya ataupun penisbatannya kepada ayah, bukan kepada ibu. Ya, bukan kepada ibu. Makanya ikhwah, sebagian yang bersuku Arab di Indonesia ini mereka berupaya anak gadisnya ya juga nikah dengan orang yang bersuku Arab juga, ya berbangsa yang turunan Arab juga, supaya dapat anaknya nanti nisbatnya kepada ayahnya. Demikian ikhwah. Adapun yang laki-laki ya, nah ini biasanya mereka akan mencari pasangan kalaupun tidak ada dari keturunan Arab, biasanya yang ambil dari dari yang lain-lain. Anaknya tentu ikut ayahnya. Ya, kalaupun si ayah, si suami, si laki-laki nikah dengan orang Padang, nikah dengan orang Aceh, nikah orang Jawa, nikah orang Dayak, tetap saja anaknya dinisbatkan kepada si suami. Demikian ikhwah. Ya, jadi al aslu annal maulud yunsabu ila abihi la ila ummih. Pada dasarnya anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Jadi penisbatan kepada ibu itu enggak sah dalam Islam. Wa yud'a bi abih, dan dia juga dipanggil dengan ayahnya, la bi ummih, bukan ibunya. Fa yuqalu fi insya'it tasmiyah, dengan demikian disebutkan dalam penamaan fulan bin fulan, bukan fulan bin fulanah. Fulan nama dia, binnya anak, fulan ya ayahnya, bukan fulanah, bukan ibunya. Fala yuqalu ibnu fulanah, maka enggak bisa dikatakan ibnu fulanah, anak si fulanah, anak ibu fulan. Fayuqalu fi du'aihi wa munadatihi, maka dikatakan, disebutkan dia dalam doa, dalam panggilannya dengan sebutan ya ibni fulan, wahai anak si fulan. Nah, demikian. Ya, saya kira ikhwah, kebiasaan kita juga ketika kita menyebutkan anak siapa ini, selalu disebutkan kepada anak ayahnya. Wala yuqalu ya ibna fulanah, tidak dipanggil dengan kalimat wahai ibnu fulanah. Qala ta'ala ud'uuhum biabaihim huwa aqsatu 'indallah. Allah Subhanahu wa taala firman, panggil dia dengan nama ayahnya, dengan ayahnya, huwa aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 5. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika adanya penisbatan anak angkat kepada ayah angkat. Seperti kejadiannya pada diri Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat seorang anak yang bernama Zaid, maka beliau mengatakan Zaid bin Muhammad. Turunlah ayat ud'uuhum biabaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dia dengan ayahnya. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, sejak saat itu tidak lagi dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Itu dia ayah kandungnya. Jadi enggak dibolehkan memang ikhwah binnya itu bin ayah yang lain. Binnya harus bin ayah kandung, ya. Binnya bin ayah kandung. Hatta yaumil qiyamati fa innan nas yud'auna bi abaihim, sampai di hari kiamat nanti orang-orang akan dipanggil dengan nama ayahnya. Ya, bukan nama ibunya. Fulan bin fulan, yaitu fulan anak fulan. Kama fi sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innal ghadir yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamati yuqalu hadza ghadratul fulani wa fulan bin fulan. Sesungguhnya seorang pengkhianat akan diangkatkan untuknya sebuah bendera nanti di hari kiamat, ya. Dan dikatakanlah ini bendera ini adalah
Hadhihi, ini bendera pengkhianat fulan bin fulan. Jadi bukan fulan bin fulanah, tapi fulan bin fulan. Disebutkan nama ayahnya. Demikian ikhwah. Artinya ya nanti di hari kiamat juga dipanggil dengan nama ayahnya. Fulan bin fulan. Nah, binnya bin ayahnya. Wa tarjama alaihi al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari memberikan bab untuk hadis ini dengan bab yud'an nasu bi abaihim. Bab manusia akan dipanggil dengan nama ayahnya. Ya fulan bin fulan, tetap dengan nama ayahnya. Wa amma mashtahara 'alal alsinati min anna an-nas yud'auna yaumal qiyamati bi ummahatihim sitran 'ala abaihim fa hadza la yasih. Adapun hadis yang beredar masyhur di lisan banyak orang bahwasanya nanti di hari kiamat seseorang akan dipanggil dengan nama ibunya bin fulanah untuk menutupi siapa ayahnya, fahadza la yasih. Ini hadis tak sahih. Ya, hadis ini tak sahih. Wa yustathna mimma taqaddama halatan. Nah, kan tadi telah kita katakan bahwasanya pada asalnya anak itu nisbatnya kepada ayahnya. Ya, anak nisbatnya kepada ayahnya. Itu dia.